Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai bilangan berpangkat. Materi kelas 9 semester ganjil yang akan saya sampaikan oleh saya sendiri Erni Aida dari SMP Negeri 2 Tuntang dalam kegiatan Duta Kesatria Cegah Corona belajar dari rumah. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada kesempatan ini adalah kompetensi pengetahuan. Yang pertama, 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Untuk kompetensi keterampilan yaitu 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat dan bentuk akar. Tujuan pembelajaran, setelah mereview materi pembelajaran, menyimak penjelasan dalam slide melalui tayangan video, dan melaksanakan pembelajaran mandiri, peserta didik diharapkan dapat 1. Menuliskan perkalian dalam bentuk perpangkatan. 2. Menentukan hasil perpangkatan dari suatu bilangan. Kita segera mulai dengan materi bilangan berpangkat. Bu Erni punya contoh, di sini dituliskan 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8, di mana perkalian 8 berulang sebanyak 7 kali. Contoh kedua, negatif 3 kali negatif 3. Di sini ada pengulangan perkalian bilangan negatif 3 sebanyak 2 kali. Contoh ketiga, 2/5 kali 2/5 kali 2/5. Di mana perkalian pecahan 2/5 dikalikan berulang sebanyak 3 kali. Nah, bilangan berpangkat itu merupakan perkalian berulang dari suatu bilangan. Jadi kalau kita punya 7 kali 7 kali 7 kali, nah dikalikan 7, maka dapat dikatakan perkalian 7 sebanyak N. Bagaimana menuliskan notasi mengenai bilangan berpangkat? Di sini Bu Erni ambil contoh, perkalian 3 sebanyak 5 kali. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Maka dapat diringkas atau ditulis sebagai bentuk perpangkatan yaitu 3 pangkat 5. Selanjutnya contoh kedua, misalnya negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2, di mana perkalian berulang sebanyak 3 kali. Maka negatif 2 kita tulis sebagai negatif 2 dalam kurung pangkat 3. Selanjutnya, dalam pecahan 5/7, dikalikan dengan 5/7, diulang 2 kali, maka kita dapat tuliskan 5/7 pangkat 2. Yang berikutnya, secara umum notasi bilangan berpangkat dapat kita tuliskan dalam bentuk A pangkat N, di mana A kita sebut sebagai bilangan pokok, sedangkan N adalah pangkat atau eksponen. Setelah kita tahu bagaimana notasi bilangan berpangkat, maka kita dapat menghitung hasil dari suatu bilangan yang dipangkatkan. Sebagai contoh, di sini kita akan menghitung hasil perpangkatan bilangan bulat positif. Misal 4 pangkat 3. Di sini artinya bilangan 4 dikalikan berulang sebanyak 3 kali. Atau dapat kita tulis sebagai 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4 di sini hasilnya adalah 16 dikalikan 4. Maka akan diperoleh hasil
64. Contoh kedua, 2 pangkat 5. Artinya angka atau bilangan pokok 2 dikalikan berulang sebanyak 5 kali, yaitu dituliskan sebagai berikut: 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Dapat kita tulis hasilnya, pertama kita kalikan dulu 2 kali 2, hasilnya 4. Kemudian 2 kali 2 lagi, hasilnya 4. 4 kali 4, 16. 16 kali 2. Yang terakhir, yaitu diperoleh hasil 32. Jadi 2 pangkat 5 sama dengan 32. Yang berikutnya adalah hasil perpangkatan bilangan desimal. Sebagai contoh, Bu Erni punya 0,5 yang akan dipangkatkan 3. Maka perkalian berulang 0,5 adalah sebanyak 3 kali. Kita dapat tuliskan 0,5 kali 0,5 kali 0,5. Kemudian kita hitung hasilnya adalah 0,125. Yang berikutnya 0,3 pangkat 4. Maka kita tuliskan 0,3 kali 0,3 kali 0,3 kali 0,3. Untuk mempermudah perhitungan, maka di sini dikelompokkan menjadi 2, sepasang-sepasang. Yang berwarna hijau 0,3 kali 0,3, kita tulis dulu hasilnya adalah 0,09. Kemudian yang berwarna hitam 0,3 kali 0,3, hasilnya adalah 0,09. Baru nanti terakhir kita kalikan. 0,09 kali 0,09 hasilnya adalah 0,0081. Yang berikutnya adalah hasil perpangkatan bilangan negatif. Sebelum melangkah kepada perpangkatan bilangan negatif, kita ingat-ingat dulu perkalian antara bilangan bulat. Bilangan positif dikalikan bilangan positif, hasilnya adalah positif. Sedangkan bilangan negatif dikalikan bilangan positif, hasilnya negatif. Kalau bilangan positif dikalikan bilangan negatif, hasilnya juga negatif. Jadi jika berbeda tanda, maka perkalian yang dihasilkan adalah negatif. Kemudian yang terakhir, bilangan negatif dikalikan negatif, maka hasilnya akan positif. Jadi di sini akan kita pakai itu pengetahuan sebelumnya tentang perkalian bilangan bulat. Kita langsung contoh 1, negatif 3 pangkat 2. Kita tuliskan, berarti pengulangan adalah sebanyak 2 kali. Nah, di sini negatif 3 kali negatif 3, karena bilangan negatif kali negatif hasilnya positif. Jadi di sini negatif 3 pangkat 2 adalah positif 9. Selanjutnya untuk negatif 3 pangkat 3. Maka perkalian berulangnya sebanyak 3 kali, yaitu negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Di sini sepasang Bu Erni tuliskan secara dengan warna hijau. Artinya negatif 3 kali negatif 3 kita kalikan dulu, hasilnya adalah positif 9. Kemudian baru dikalikan dengan negatif 3 yang terakhir. Sehingga positif 9 kali negatif 3 hasilnya adalah negatif 27. Jadi dapat kita tuliskan bahwa negatif 3 pangkat 3 hasilnya adalah negatif 27. Yang berikutnya adalah negatif 3 pangkat 4. Di sini ada perkalian berulang negatif 3 sebanyak 4 kali. Ya, jadi kita tuliskan negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Supaya mudah kita kelompokkan lagi menjadi 2 kelompok. Negatif 3 kali negatif 3 hasilnya positif 9. Kemudian yang berwarna hitam, negatif 3 kali negatif 3 hasilnya positif 9. Maka positif 9 kali positif 9 hasil akhirnya adalah positif 81. Yang terakhir contohnya adalah negatif 3 pangkat 5. Kita tuliskan perkalian berulangnya adalah sebagai berikut. Seperti semula, kita kelompokkan 22.
Negatif 3 kali negatif 3 berwarna hijau, kemudian negatif 3 kali negatif 3 berwarna hitam, dan negatif 3 berwarna merah terakhir. Negatif 3 kali negatif 3 berwarna hijau kita hitung adalah positif 9. Dikalikan negatif 3 kali negatif 3, hasilnya positif 9. 9 kali 9, 81. Dikalikan negatif 3, positif dikalikan negatif, hasilnya adalah negatif. Ya, jadi, untuk negatif 3 pangkat 5, hasilnya negatif 81 kali 3, 243. Nah, apa yang kita dapat simpulkan dari contoh yang perpangkatan bilangan negatif? Yaitu jika bilangan pokoknya itu bilangan negatif, kemudian kita pangkatkan dengan pangkat genap, maka hasil yang kita peroleh adalah positif. Sedangkan jika bilangan pokok itu bilangan negatif, kemudian kita pangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya adalah negatif. Nah, namun kita perlu perhatikan notasi perpangkatan berikut. Kita punya negatif 3 di dalam kurung dipangkatkan 2. Maka di sini perkalian berulangnya adalah negatif 3 kali negatif 3. Berarti hasilnya adalah negatif kali negatif positif. Hasilnya positif 9. Sudah paham ini mesti ya. Nah, bagaimana kalau penulisannya tanpa kurung? Nah, di sini negatif 3 pangkat 2. Maka yang merupakan perkalian berulang hanya angka 3 saja. Sedangkan negatif kita tuliskan di depan, kemudian diikuti oleh angka 3 dikalikan 3. Maka hasilnya adalah negatif 3 kali 3, yaitu negatif 9. Jadi perbedaan tanda kurung sangat-sangat berarti. Contoh yang ketiga, negatif 3 dalam kurung pangkat 4. Maka kita dapat tuliskan artinya negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Berulang 4 kali, negatif kali negatif hasilnya positif. Negatif kali negatif lagi hasilnya positif. Positif kali positif hasilnya positif. Jadi negatif 3 kali negatif 3 adalah positif 9. Negatif 3 kali negatif 3 yang berwarna hitam hasilnya juga positif 9. Maka 9 kali 9 hasilnya adalah 81. Bagaimana kalau tanpa tanda kurung? Ya, negatif 3 pangkat 4. Maka yang kita kalikan berulang adalah angka 3. Sedangkan negatif kita tulis di paling depan. Maka hasilnya adalah negatif 3 kali 3 kali 3 kali 3. Maka hasilnya adalah negatif 81. Jadi harus diingat bahwa tanda kurung sangatlah penting diperhatikan dalam penulisan. Yang berikutnya adalah perpangkatan bilangan pecahan. Di mana contohnya bilangan 2/3 pangkat 2 artinya adalah 2/3 kali 2/3, hasilnya kita tuliskan tanpa kurung 2/3 kali 2/3. Atas kali atas, bawah kali bawah. Hasilnya adalah untuk bilangan pecahan tersebut perkaliannya 2 kali 2 hasilnya 4, yang bawahnya 9 kali 9, 3 kali 3 maaf, adalah 9. Jadi 4/9. Oke, kita lanjut contoh yang terakhir. Negatif 2/3 pangkat 3 di dalam kurung yang dipangkatkan. Maka kita tulis semua kurung lengkap. Negatif 2/3 kali negatif 2/3 kali negatif 2/3. Seperti biasa kita pasangkan dulu yang berwarna hijau. Negatif 2/3 kali negatif 2/3 hasilnya adalah positif 9/4. Masih dikalikan lagi negatif 2/3. Maka hasilnya adalah positif kali negatif. Pasti hasilnya negatif. Atas kali atas. 4 kali 2 hasilnya 8.
Yang penyebutnya bawah kali bawah, 9 kali 3 hasilnya 27. Jadi negatif 8/27. Demikian kiranya yang dapat Bu Erni sampaikan. Semoga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk anak-anakku semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.